Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'da. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Anak soleh dan soleha semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal ulangan tengah semester yang telah kita kerjakan bersama-sama pada pekan-pekan sebelumnya. Sebelum kita mulai ke dalam pembahasan soalnya, kita awali dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha semuanya, untuk soal UTS yang kemarin ada 15 soal pilihan ganda, kemudian 5 soal isai singkat, kemudian 5 soal uraian. Jumlahnya berarti ada 25 soal untuk pembelajaran bahasa Arab. Mari kita bahas bersama-sama sehingga nanti kira-kira saya salahnya berapa kita sama-sama tahu bersama. Soal untuk nomor 1, al-faslu. Ini mengenai kosakata. Al-faslu, kata di samping artinya adalah sekolah, madrasah, kelas. Al-faslu berarti jawabannya adalah B. Salah apa benar kemarin jawabannya? Kantor, idarah, rumah, baitun. Kemudian soal yang kedua, huwa kataba. Kata yang bergaris di bawah, artinya yang bergaris di bawah itu merupakan fiil madi, di mana fiil madi itu memiliki makna lampau telah. Berarti jawabannya kalau tidak A berarti B. Kataba itu menulis. Kalau membaca itu qara'a, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Berarti kataba jawabannya A. Kemudian yang soal ketiga, as-sahatu, kata di samping artinya adalah halaman, perpustakaan, maktabah, lapangan al-abun, amar itu hurfatun. Kemudian soal yang keempat, fi'il madi, kata kerja yang disertai makna waktu akan datang, tertentu, sekarang atau lampau. Ini di soal yang kedua sudah sedikit kita bahas. Tadi fi'il madi itu memiliki makna lampau. Jawabannya adalah D. Kemudian soal yang kelima, laiba, yang tidak termasuk fi'il madi adalah, yang tidak termasuk fi'il madi kata kerja, di mana fi'il madi atau fi'il itu mempunyai 3 huruf asal. Ini semuanya 3 huruf ya. Laiba, akala, huma, jalasa. Berarti ini huma itu termasuk domir, kata pelaku. Jadi jawabannya yang tidak termasuk adalah C. Hum. Nomor 6, arti dari kata hum adalah, hum artinya dia 3 orang lebih laki-laki. Kalau dia 1 orang laki-laki itu huwa, dia 2 orang laki-laki itu huma. Kemudian soal yang selanjutnya nomor 7, hiya titik-titik. Hiya artinya dia 1 orang perempuan, pasangannya adalah yang akhirannya itu terdapat ta yang menunjukkan makna mu'annas atau perempuan, karena di depannya ada hiya berarti D. Jalasa. Kalau jalasa itu pasangannya huwa, jalasa ada alifnya pasangannya huma, jalasu pasangannya hum, berarti ini. Kemudian dakhalu,
ini pasangannya adalah, kalau kita urutkan, dakhala, dakhala, dakhulu, berarti urutan yang ketiga, berarti urutan ketiga apa? Huwa, huma, hum, berarti hum. Jawabannya adalah C. Kalau huwa berarti dakhala, huma pasangannya dakhala, ada alifnya. Iya berarti pasangannya dakhala, jawabannya adalah hum. Kemudian soal yang ke-9, dahaba, kata di samping artinya telah, datang itu ja'a, pergi itu artinya dahaba. Ini jawabannya adalah B. Yang C, telah sampai itu wasola, telah mengambil itu akhoda. Selanjutnya soal nomor 10, sodikun artinya adalah teman. A. Rumah itu baitun, kelas itu faslun, saudara itu ahun. Kemudian soal nomor 11, anta artinya adalah kamu satu orang laki-laki. Jawabannya adalah, nah kalau B, kamu dua orang laki-laki itu antuma. Kemudian kalau kamu 3 orang laki-laki itu berarti antum. Kalau kamu satu orang laki-laki berarti anti. Jawabannya adalah A. Soal nomor 12, antuna adalah, tadi kita bahas di atasnya, ini adalah kamu satu orang perempuan, anti, antuma, ini yang B antuma, yang C adalah antuna, ini jawabannya. Kemudian satu orang laki-laki berarti anta. Kemudian soal nomor 13, antuma pasangannya adalah ada tuma belakangnya, berarti ini mirip sebetulnya, ini sama, ini huruf tambahannya di dalam fi'il madhi yang ada tumanya, ini C berarti. Kalau roja'ta itu pasangannya di depannya adalah anta, roja'ti pasangannya adalah anti, roja'tuma pasangannya adalah antun. Nah, kemudian soal nomor 14, katabda pasangannya adalah anta, ini anta, jawabannya adalah A. Kalau antuma itu pasangannya katab tuma, anti pasangannya adalah katabti, kemudian antum adalah pasangannya katab tum. Soal nomor 15, ini soal mengenai kalimat dengan menggunakan kalimat kata tanya hal, di mana setiap pertanyaan hal itu memiliki 2 pilihan jawaban, na'am atau la. Berarti kita fokus ke A atau B. Jika kita tidak tahu artinya, maka kita hanya perlu memperhatikan pertanyaan dengan jawabannya. Ini katabda darsal bil qalami, katabtu darsal bil qalami. Ini ada yang tulisannya sama setiap ujungnya, berarti jawabannya na'am. Ini kalau kita tidak tahu artinya. Kalau kita tahu artinya lebih mudah lagi. Hal katabdal darsal bil qalami, apakah engkau telah menulis pelajaran dengan pulpen, titik-titik. Katabtu, saya telah menulis pelajaran dengan pulpen. Jawabannya adalah na'am. Itu soal pilihan ganda. Kira-kira sudah salah berapa atau betul semuanya? Kita lanjut ke soal isai singkat. Arti dari jalasa adalah, ini bisa telah duduk atau duduk juga boleh. Duduk atau telah duduk. Duduk atau telah duduk. Na'am huwa laiba. Kalimat yang termasuk domir adalah kata yang termasuk domir adalah huwa. Ini boleh ditulis Arab. Sebetulnya ini ditulis Arab lebih bagusnya, tapi kalau Indonesia Pak Guru masih bolehkan. Ini huwa ya. Jawabannya adalah huwa.
Kemudian soal nomor 3, kalimat yang termasuk fi'il madhi adalah kata fi'il madhi. Mana? Hiya itu domir, dakholat fi'il madhi. Ini ya. Ini yang jawabannya ini. Dakholat. Yang termasuk fi'il madhi ini adalah dakholat. Ini tadi gua. Domir yang memiliki arti dia satu orang perempuan adalah hiya. Ini menggunakan tulisan Arab lebih bagusnya. Kalau ini masih Pak Guru betulkan kalau yang menggunakan penulisan Indonesia. Kemudian domir yang memiliki arti kamu adalah 3 orang laki atau lebih laki-laki. Ini ada laki-laki, jangan sampai tertukar nanti jawabannya salah. Jawaban kalau laki-laki 3 orang lebih itu adalah antum. Kalau antuna itu 3 orang atau lebih perempuan. Kita lanjut ke soal isai, uraian. Huwa qara'a al-kitaba, artinya adalah dia membaca buku, ataupun dia telah membaca buku, atau bisa juga dia telah membaca Al-Quran juga boleh, atau kitab boleh. Ini kalau jawaban untuk soal nomor 3 masih fleksibel, banyak pilihannya. Kemudian soal yang ketiga, dia membaca buku. Kemudian soal nomor 3, contoh domir. Nanti kalian sebutkan di mana domir itu ada 14. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antum, antum. Tinggal dipilih 3 saja. Huwa, huma, hum. Ini lebih cepat menggunakan Indonesia, tapi lebih bagusnya menggunakan tulisan Arab karena kita belajar bahasa Arab. Karena Pak Guru menggunakan komputer ini lupa tulisan Arabnya di mana, jadi Pak Guru lebih cepatnya menggunakan ejaan Indonesia. Kemudian soal nomor 3, susunlah menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Ini disuruh menyusun sebuah kalimat. Yang menjadi patokan adalah kaidah yang telah kita pelajari, di mana domir itu didahulukan, kemudian setelahnya adalah fi'il madhi. Jadi jawabannya adalah yang Pak Guru harapkan itu adalah antunna rojatunna ilal baiti. Kalian telah pulang ke rumah. Atau bisa juga kalau ada yang menjawab ilal baiti atau bentuk pasifnya ilal baiti antuna rojatuna, ini masih Pak Guru betulkan. Kalau selain itu Pak Guru tidak memberikan nilai penuh, walaupun sebetulnya ini di rojatuna dulu kemudian antuna, atau antuna dulu rojatuna, itu sebetulnya boleh di dalam membuat kalimat bahasa Arab. Maknanya hampir sama, yang dimaksud sama, cuma nanti polanya, nanti namanya yang berbeda. Tapi itu adalah untuk pembelajaran yang lebih tinggi lagi nantinya. Tapi yang Pak Guru inginkan, yang Guru maksud adalah antuna rojatuna sesuai dengan yang telah kaidah yang telah kita pelajari. Kemudian nomor 3, sebutkan 3 fi'il madhi. Ini banyak, nanti disebutkan, ada wasola, ja'a, dan lain sebagainya.
Kemudian hum, buatlah sebuah kalimat dengan kata hum. Nah, mereka, menggunakan mereka. Ini kalau yang menjawab setelah hum itu fi'il madhi, hum qara'a, hum jalasa, ini harus sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari. Berarti ada wawu dan alif kalau menggunakan fi'il madhi. Hum contohnya qara'a, membaca, qara'a, ini kalau dua berarti menjadi qara'u. Ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arabnya, hum qara'u al-kitab, seperti ini. Kalau jawabannya hum qara'a, Pak Guru tidak memberikan nilai penuh yaitu 3, tapi dikurangi sedikit ya. Itu saja untuk pembelajaran UTS, materi soal tentang ujian ulangan tengah semester kemarin yang telah kita laksanakan. Jadi kita mengetahui kira-kira saya betulnya berapa, salahnya berapa, yang kurang paham di mana. Nanti kalau belum jelas nanti bisa bertanya ke Pak Guru melalui WA atau dan lain sebagainya. Kita akhiri, anak soleh dan soleha semuanya. Mohon maaf bila dalam penjelasan terlalu cepat atau kurang dapat dipahami. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.